Bab 1589 Sistem Perencana Utama. Pada saat ini, Suke memiringkan kepalanya dan menatap Xiang Min dengan mata menyipit. Dia memiliki senyum main-main di wajahnya dan tidak menanggapi pertanyaan Xiang Min. Ketidakpeduliannya, seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendali, di mata para penonton, membuatnya tampak seperti sedang mencari kematian. Semua orang melihat Suke. Hua Wuke yang memproklamirkan diri dari fraksi surga yang meledak ini tidak lemah. Dia adalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya dan hanya selangkah lagi dari panggung Raja Surgawi. Tapi sekarang, Sekte Kota Terbakar dan Sekte Pelangi Hijau telah mengirim puluhan Celestial dari surga yang merangkul segalanya. Di seluruh dunia, ada beberapa jenius menakutkan yang bisa melawan 10 orang dari tingkat kultivasi yang sama. Tapi sekarang, ada puluhan Celestial dari surga yang merangkul segalanya. Selain itu, Hua Wuke ini mungkin bukan tipe jenius dalam rumor tersebut. Kalau tidak, mengapa mereka tidak mendengar namanya? Orang tak dikenal yang baru saja tiba di Grand City telah menyinggung 2 dari 3 sekte tersebut. Bahkan di hadapan puluhan Celestial dari surga yang merangkul segalanya, dia masih tidak takut mati. Dia mungkin bukan seorang jenius, tapi pemarah yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Ada banyak orang seperti ini di dunia penggarap. Dan hasil akhir mereka seringkali tragis. Mereka akan mati jika mereka beruntung, dan mereka akan berharap mereka mati jika tidak beruntung. Pemuda ini pasti sudah mati hari ini. Dengan cara ketiga sekte itu bertindak, seseorang hanya bisa menghela nafas. Hati-hati dengan kata-katamu. Jangan biarkan lidahmu membuatmu kesulitan, seseorang buru-buru mengingatkan. Ekspresi orang itu langsung berubah. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan berpikir pada dirinya sendiri, itu sudah dekat. Di area ini, ketiga sekte itu sangat kuat. Siapa yang berani menyinggung mereka? Dia belum bisa mengendalikan mulutnya dan tanpa sengaja mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jika orang-orang dari 3 sekte telah mendengarnya, dia takut dia akan terbaring di tanah di hadapan Hua Wuke. Hua Wuke, saya Guan Chengping dari Sekte Kota Terbakar. Saat ini, saudara laki-laki Guan Zeng, Guan Chengping, sudah berjalan maju dan menatap Suke dengan wajah muram. Kamu sangat tenang, kata Suke sambil tersenyum. Kamu tidak berbicara denganku sampai kamu membawanya ke sini. Tapi seperti yang aku katakan tadi, aku tidak bisa menerima ancaman. Apakah kamu pikir perlu bagi kita untuk berbicara sekarang? Itu perlu. Guan Chengping mengangguk ringan. Dia menunjuk puluhan Great Luo Immortals di luar pintu dan melanjutkan, hanya orang-orang ini yang ada di sini. Jika kamu melepaskan adikku dan menyerah, kamu mungkin bisa mempertahankan hidupmu. Jika ayahku datang, atau jika sekte pemimpin Sekte Pelangi Hijau datang secara pribadi. Dia berhenti. Guan Chengping memancarkan aura yang kuat saat dia mengangkat suaranya, bisakah kamu menahan murka Raja Abadi? Ledakan. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah drastis dan kulit kepala mereka mati rasa. Pemimpin sekte dari Sekte Kota Terbakar dan pemimpin sekte dari Sekte Pelangi Hijau benar-benar datang sendiri? Itu adalah Raja Surgawi. Bahkan 100 Dewa Agung Luo tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang, dia hanyalah seorang pemuda yang gegabah di surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Dia telah menculik Guan Zeng, namun dia telah membuat khawatir kedua Raja Langit. Ini. Wajah Guan Zeng pucat. Ketika dia melihat begitu banyak paman bela diri muncul, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Namun, dia tidak menyangka bahwa saudara laki-lakinya dan Xiang Min akan benar-benar membuat khawatir ayahnya dan Master Sekte dari Sekte Pelangi Hijau. Masalah ini jelas serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa ide dadakannya akan berubah menjadi situasi seperti itu. Jika dia benar-benar menunggu ayahnya atau pemimpin sekte dari Sekte Pelangi Hijau datang secara pribadi, bukankah saudara Hua akan? Dia tidak berani membayangkan. Dia tidak bisa melanjutkan. Kakak Hua, kita harus berhenti sekarang. Maaf, aku tidak memikirkan hal ini. Tolong lepaskan aku. Aku akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Guan Zeng menepuk lengan Suke dan berkata dengan suara rendah. Suke terkejut. Benar, gelombang ini hanyalah akting. Awalnya, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini.
Siapa yang menyuruh Xiang Min terlalu sombong? Lupakan saja, karena karakter utama tidak ingin berakting lagi, mari kita lupakan masalah ini. Baik. Dia segera mengangguk dan dengan lembut mencubit Belati dengan tangan kanannya. Perasaan Belati itu cukup bagus. Dia juga mencubitnya dengan tangan kirinya, dan rasanya cukup enak. Kakak Hua. Guan Zeng dapat dengan jelas merasakan gerakan kecil Suke. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah berkata dengan suara rendah. Ah, maaf, aku memelukmu terlalu lama dan membentuk memori otot. Kata Suke dengan senyum nakal. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan dengan terampil menyingkirkan Belati kelas harta karun ajaib. Seperti kata pepatah, pencuri tidak pergi dengan tangan kosong. Bah, itu tidak benar. Belati ini adalah hadiah. Dia telah memberikannya dengan sukarela, jadi bagaimana dia bisa dianggap sebagai pencuri? Saudari Zeng. Melihat Suke tiba-tiba melepaskan Guan Zeng, Guan Chengping dan Xiang Min segera berteriak dan bergegas maju, takut Suke akan berubah pikiran. Kakak, tunggu sebentar, cepat beritahu ayah bahwa tidak perlu datang. Sebenarnya, masalah ini, Guan Zeng tidak peduli tentang hal lain. Dia buru-buru meraih tangan Guan Chengping dan menjelaskan dengan suara rendah. Dia memberitahu mereka tentang keseluruhan drama yang dia dan Suke arahkan dan perankan, menekankan bahwa itu adalah idenya dan bahwa Hua Wukwe tidak bersalah. Setelah Guan Chengping dan Xiang Min mendengar keseluruhan ceritanya, ekspresi mereka langsung menjadi aneh. Gadis bodoh, kamu hanya tahu bagaimana mengacau. Baru-baru ini, sesuatu yang besar telah terjadi dan sangat tidak stabil di mana-mana. Kamu, Guan Chengping menegurnya dengan suasana hati yang buruk. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menyadari bahwa situasinya tidak benar dan menghentikan dirinya sendiri. Aku tahu aku salah, cepat beritahu ayah dan yang lainnya bahwa itu hanya salah paham. Guan Zeng menjawab dengan cemberut. Baik. Guan Chengping sangat menyadari perilaku adik perempuannya yang sulit diatur. Di bawah pengawasan orang banyak, dia tidak bisa diganggu untuk melanjutkan masalah dengan Suke. Lagi pula, pria yang menyebut dirinya Hua Wukwe ini adalah dewa emas dari surga yang merangkul segalanya. Bahkan dia dan Xiang Min, yang merupakan tuan muda dari 3 sekte dan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, hanya mencapai dewa emas dari surga yang merangkul segalanya. Dari sini, terlihat bahwa latar belakang Hua Wukwe ini tidaklah sederhana. Tunggu. Xiang Min tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia melambai ke banyak dewa emas di luar penginapan. Swoosh! Pada saat berikutnya, sekelompok dewa emas dari Sekte Pelangi Hijau langsung bergegas ke penginapan dan mengelilinginya. Saat Guan Chengping hendak berbicara, sekelompok dewa emas dari Sekte Pelangi Hijau tiba-tiba berjalan di depan Suke dan mengelilinginya. Xiang Min, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Guan Zeng buru-buru berteriak saat melihat ini. Alis Guan Chengping sedikit berkerut, tapi dia dengan cepat rileks dan tetap diam. Dia sangat tertarik dengan latar belakang Hua Wukwe ini. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak, jika Xiang Min dan Hua Wukwe bertarung, dia mungkin bisa mengetahui siapa yang berada di belakang orang ini. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk meminjam tangan Xiang Min untuk memberi pelajaran pada anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Kalau tidak, jika saudara perempuannya kabur dari rumah di masa depan, mungkin ada orang lain yang akan membantunya bersembunyi. Ini adalah pengaruh yang sangat buruk. Zeng, jangan terlibat dalam masalah ini. Xiang Min menatap Guan Zeng dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku membiarkan anak ini pergi dengan mudah hari ini, bagaimana mungkin aku, Xiang Min, memiliki wajah untuk berjalan di kota Jingkren? Jika masalah ini menyebar, bukankah aku, Xiang Min, menjadi bahan tertawaan dunia? Dia adalah temanku, dan masalah ini adalah ideku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Guan Zeng buru-buru menjelaskan. Namun, ketika kata-kata ini jatuh ke telinga Xiang Min, api kecemburuan di hatinya semakin membara. Siapa di kota Jingkren yang tidak tahu bahwa aku, Xiang Min, dan kamu, Guan Zeng, bertunangan? Tapi Anda menghindari saya di mana-mana, dan bahkan lari dari rumah berkali-kali untuk menentang pertunangan ini.
Sekarang, Anda telah berteman dengan pemarah yang baru saja Anda temui, dan Anda bahkan telah dicubit di depan semua orang. Aku bahkan belum mencubit rambutmu, tapi kau membiarkan dia mencubitmu. Setelah itu, Anda masih melindunginya? Berdasarkan apa? Semakin Xiang Min memikirkannya, semakin marah dia. Api kecemburuan membakar hatinya. Semuanya, harap tenang. Ini memang kesalahpahaman. Awalnya saya mengira kalian berdua adalah musuh Nona Guanzheng. Selain itu, masalah ini terjadi tiba-tiba, dan Nona Guanzheng meminta bantuan saya. Sebagai orang dari generasi saya, kami memperlakukan satu sama lain dengan sangat tulus. Bagaimana mungkin saya tidak membantu Anda? Saat ini, Suke berdiri dan menjelaskan. Dia begitu saleh sehingga orang-orang hampir mempercayainya. Sayangnya, aku tidak menyangka banjir akan melanda kuil Raja Naga. Ternyata kalian semua berasal dari keluarga yang sama. Ini adalah kesalahpahaman besar. Suke pura-pura menghela nafas dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Bagaimana dengan ini, untuk mengungkapkan permintaan maaf kami, fraksi surga yang meledak akan membayar semua biaya acara hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melempar batu roh, yang mendarat dengan mantap di konter pemilik penginapan, dan hendak pergi. Tunggu. Namun, pembangkit tenaga listrik dari Green Rainbow Sekte di Celestial of the Great All-Embracing Heaven mengulurkan tangannya dan menatapnya tanpa ekspresi. Yo, kamu tidak ingin aku pergi? Suke mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Hahaha. Saat ini, Xiang Min tertawa dan berjalan maju, wajahnya penuh ejekan dan ejekan. Hua Wuke, kamu bisa pergi jika kamu mau, tapi demi Guanzheng, potong tangan kotormu dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Jika tidak, aku jamin kamu akan dibawa keluar dari penginapan ini. Pembaruan ketiga telah dikirimkan, silakan dapatkan tiket bulanan. Tangan kotor. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua menahan napas, tidak berani bernapas terlalu keras, takut Xiang Min akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Lagi pula, ketika Suke menculik Guanzheng, mereka semua telah melihat apa yang telah dia lakukan. Namun karena kekuatan ketiga sekte tersebut, tidak ada yang berani membicarakannya. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Sekarang, Xiang Min ingin Suke mematahkan kedua tangannya dan berlutut untuk meminta maaf. Semua orang bertanya pada diri sendiri dan merasa bahwa mereka tidak menderita kerugian kali ini. Tetapi terutama karena permintaan Guanzheng, Xiang Min hanya membuat permintaan kecil. Tetapi mereka yang memahami gaya Xiang Min tahu betul bahwa Xiang Min hanya membuat permintaan ini untuk menyelamatkan muka karena Guanzheng hadir. Setelah ini, dia pasti akan menemukan Hua Wuke untuk menyelesaikan masalah. Xiang Min, aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyakitinya, aku akan menderita hukuman yang sama seperti dia, teriak Guanzheng pada Xiang Min. Adegan seperti itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang menjadi aneh. Mustahil. Mungkinkah putri berharga dari sekte kota pembakaran benar-benar berselingkuh dengan Hua Wuke? Suke mengerutkan alisnya dan mendecakkan lidahnya. Ada apa dengan wanita ini? Dia baru saja mencubitku beberapa kali dan sekarang dia sangat setia padaku. Pada akhirnya, itu semua salahku karena terlalu tampan. Kalau saja aku tidak begitu tampan. Lagi pula, jika dia tidak tampan, dia akan memanggilnya cabul dan pergi jika dia hanya memandangnya. Dengan begitu, tidak akan ada banyak masalah. Memikirkan hal ini, Suke mau tak mau menyentuh wajahnya yang tampan dan mendesah penuh emosi. Zeng, jangan main-main. Saat ini, Guan Chengping, yang diam, berbicara lagi. Dia tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini, tetapi dia juga tidak ingin saudara perempuannya terlibat. Setelah menegurnya, dia segera melangkah maju dan menarik Guanzheng pergi. Kakak, apa yang kamu lakukan? Guanzheng berjuang sekuat tenaga, tapi sia-sia. Kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Guan Chengping berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa? Aku memintanya untuk membantuku, kenapa kamu masih memperlakukannya seperti ini? Guanzheng tidak bisa mempercayainya. Guan Chengping tidak menjawab. Dia menariknya ke belakang dan memerintahkan Zenith Heaven Immortals dari sekte kota terbakar, jaga Nona. Ya. Mereka segera mengepung Guanzheng. Saudaraku, Xiang Min,
kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Guan Zheng dengan cemas. Namun, Suke masih mempertahankan senyumnya saat menonton adegan ini. Jelas, Tuan Muda Chengping dari Sekte Kota Terbakar ini juga bukan orang yang baik. Apakah dia mencoba menggunakan si idiot Xiang Min untuk memberinya pelajaran? Mendesah. Suke tiba-tiba berhenti tersenyum dan menghela nafas dalam-dalam. Mengapa kamu harus melakukan ini? Semua orang yang hadir terkejut. Omong kosong macam apa yang dilontarkan orang ini? Kenapa mengganggu? Apa gunanya? Suke mengangkat tangannya dan menggosok pergelangan tangannya. Dia dengan lembut mengepalkan tinjunya dan tulang di antara jari-jarinya mengeluarkan suara retak. Awalnya, saya berpikir bahwa karena ini adalah pertama kalinya saya di sini, saya harus tetap rendah hati dan rendah hati. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, aku orang baik di fraksi surga yang meledak, gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi kau hanya perlu memaksaku. Baik, kau mau bermain kan? Tentu. Pada saat ini, Suke tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Xiang Min dan Guan Chengping. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum cerah. Ketika semua orang yang hadir melihat senyum ini, mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang dan panik. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, ledakan. Aura agung tiba-tiba muncul dari tubuh Suke dan tersapu keluar. Pakar Grid Luo Immortal di sekitar Sekte Pelangi Hijau tidak dapat berdiri teguh untuk sesaat dan semuanya dipaksa mundur setengah langkah. Mendesis. Aura ini. Mata semua orang melebar dan mereka tersentak tak percaya. Mereka semua adalah surgawi dari surga yang merangkul segalanya, tapi dia bisa memaksa mereka kembali hanya dengan auranya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, tongkat ungu emas tiba-tiba muncul di tangan Suke. Di depan semua orang, tongkat raja bertindak tangguh dengan cepat pecah menjadi lusinan potongan logam dan terbang langsung ke arah Suke. Mereka menutupi seluruh tubuhnya seperti satu set baju besi ungu emas, bersinar terang dan menyilaukan. Para penonton sangat terkejut. Senjata ajaib macam apa ini? Atau apakah itu artefak surgawi? Bagaimana itu bisa dipecah sedemikian rupa? Tapi apa yang orang ini coba lakukan sekarang? Jangan bilang mereka ingin bertarung? Apakah surga emas dari surga yang merangkul segalanya benar-benar berani menghadapi 2 dari 3 sekte secara langsung? Ada lusinan celestial dari surga yang merangkul segalanya dari Sekte Pelangi Hijau dan Sekte Kota yang Terbakar. Meskipun ada beberapa surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya dan surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya, selama jumlah mereka cukup banyak di tahap yang sama, mereka dapat bergabung dan bertarung di atas panggung mereka. Terlebih lagi, ada beberapa celestial emas dari surga yang merangkul segalanya di antara mereka, ditambah 2 tuan muda, Xiang Min dan Guan Chengping, mereka pasti memiliki banyak harta di tangan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin bisa bertarung melawan surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Dong! Pada saat yang sama, tongkat raja bertindak tangguh di tangan Suke, yang telah dipecah menjadi beberapa bagian, ditusuk dengan keras ke tanah. Hua Wukue dari fraksi surga yang meledak telah ada di sini. Saat berikutnya, dia memasukkan ki-nya ke dalam dantiannya dan berteriak dengan keras. Suaranya seperti bel besar, mengguncang seluruh penginapan dan bahkan bergema di beberapa jalan dan gang. Saya nyatakan bahwa sekarang adalah waktunya bagi fraksi surga yang meledak untuk merampok, dan saya telah mengepung kota Kren. Pria berdiri di kiri, wanita berdiri di kanan, dan waria berdiri di tengah. Semuanya, angkat tangan. Cepat, berbaris, jangan memotong antrean. Saat suara-suaranya memudar, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang. Apa yang orang ini katakan? Fraksi surga yang meledak sedang merampok waktu? Kren City dikelilingi oleh Anda? Mengapa F Asteris CK Anda mengelilinginya sendiri? Hah, derajat-derajat. Tampaknya orang ini ketakutan setengah mati. Itu sebabnya dia berbicara dengan sangat bebas. Oh, tidak, itu gila. Xiang Min dan yang lainnya tertegun sejenak, seolah-olah mereka telah melihat tingkah lucu seorang rete. Mereka ingin tertawa. Kelompok Celestial dari Sekte Pelangi Hijau, yang seharusnya tanpa ekspresi,
mau tidak mau ingin tertawa. Mereka semua terlatih secara profesional dan biasanya tidak akan tertawa kecuali mereka tidak bisa menahannya. Menarik, menarik. Xiang Min menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan ke depan. Aku sudah lama tidak melihat orang yang begitu menarik. Hua Wukue, lihat otakmu. Tamparan. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas, dan tamparan keras terdengar di penginapan. Kemudian, tampar. Suara tamparan itu tiba-tiba menjadi padat, dan ada irama samar yang bercampur dengannya. Kemudian, terdengar suara bang yang teredam. Sesosok terbang keluar dan mendarat dengan keras di atas meja. Orang dan meja itu jatuh ke tanah lagi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Itu hampir seketika. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat bahwa murid tertua dari Sekte Pelangi Hijau, Xiang Min, telah jatuh ke tanah dan meratap. Dia batuk banyak darah dan seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Adapun Suke, dia sudah berdiri di posisi asli Xiang Min dan dengan ringan bertepuk tangan. Xiang Min, kan, melihat otakmu tidak terlalu bagus, aku akan memukulmu beberapa kali sebagai minat. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak keras, tapi jelas jatuh ke telinga semua orang. Semua orang tercengang. Tercengang? Ini. Bagaimana orang ini melakukannya? Menghadapi pengepungan lebih dari 10 ahli Great Luo Immortal, dia masih bisa menyerang dengan kecepatan yang begitu cepat. Kuncinya adalah, dia benar-benar berani menyerang murid tertua dari Sekte Pelangi Hijau, Xiang Min. Dan dia begitu kejam sehingga dia memukulinya menjadi kepala babi. Kerusakannya tidak besar, tetapi penghinaannya sangat besar. Pembaruan keempat telah tiba, terus minta suara bulanan. Tuan muda. Pada saat ini, Dewa Luo Agung dari Sekte Pelangi Hijau akhirnya bereaksi. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka bergegas maju. Berat, kamu mencari kematian? Seseorang langsung menyerang Suke, menggunakan jurus membunuh. Ini adalah pilihan yang bodoh. Bahkan Tuan Muda sektemu tidak bisa mengalahkanku. Beraninya beberapa budak surgawi dari surga yang merangkul segalanya membunuhku? Suke memiliki senyum di wajahnya saat dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya. Ledakan. Batang ungu emas Top Acting King, yang tertancap di tanah di belakang mereka, langsung terbang dan menggulung gelombang besar Ki, yang tiba-tiba mengirim beberapa celestial yang dibubarkan dari surga merangkul segalanya terbang. Tongkat raja yang bertindak tangguh langsung terbang kembali ke tangan Suke, dan para surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya jatuh ke tanah satu persatu. Wajah mereka penuh keheranan dan teror. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan merasa sulit untuk percaya. Wajah Guan Chengping langsung menjadi serius. Mereka berdua adalah Dewa Surga Zenith. Meskipun orang ini sudah menjadi Golden Immortal dari Zenith Heaven Realm, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Di hadapan beberapa celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, mereka secara langsung telah membentuk situasi yang menghancurkan. Hanya dengan satu gerakan, beberapa celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya dikirim terbang. Kekuatan seperti itu, mungkin sangat dekat dengan Raja Surgawi. Orang ini setidaknya adalah Peak Zenith Heaven Golden Immortal. Guan Chengping menghakimi dengan suara berat. Kakak Hua sebenarnya sangat kuat. Guan Zheng masih dijaga oleh Great Luo Immortals klannya tapi dia juga terkejut dengan adegan ini. Tapi segera, wajahnya menjadi pucat. Hua Wukue benar-benar menyinggung Sekte Pelangi Hijau. Pertama, dia telah mengalahkan Xiang Min hingga keadaan seperti itu, dan sekarang dia telah melukai beberapa celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Namun, di antara orang-orang dari Sekte Pelangi Hijau, masih ada beberapa ahli keabadian emas Cakrawala Agung. Jika mereka bergabung, saya khawatir. Memikirkan hal ini, Guan Zheng sedikit panik. Menurutnya, Suke bisa mengalahkan Xiang Min seperti itu karena Suke sedikit lebih tinggi dari Xiang Min. Mampu mengirim beberapa celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya terbang juga merupakan semacam penindasan dalam hal alam. Selain itu, kekuatan Suke sendiri dianggap kuat di antara celestial emas dari surga yang merangkul segalanya.
Tetapi jika lawannya adalah beberapa dewa emas yang disempurnakan, Suke tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Selain itu, dia mengenali bahwa ada pedang abadi yang terkenal di antara Dewa Luo besar Sekte Pelangi Hijau. Mereka semua berada di Golden Celestial Realm dari Great All Embracing Heaven, dan Sword Celestial dikabarkan mampu melawan 3 orang sekaligus. Begitu dia bergabung dengan Golden Celestial lainnya dari surga yang merangkul segalanya, nasib Suke bisa dibayangkan. Guan Zheng merasa lebih tidak nyaman ketika dia mengira semua ini karena dia. Saudaraku, aku mohon padamu, hentikan mereka, teriak Guan Zheng kepada Guan Chengping secara telepati. Diam. Guan Chengping segera menegurnya dengan marah, Zheng, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu memohon padaku untuk orang luar yang tidak penting? Guan Chengping sangat terkejut bahwa saudara perempuannya benar-benar bertindak sejauh ini untuk bocah pemarah. Dia bisa dengan jelas mendengar nada memohon dalam suara Guan Zheng. Saudaraku, jika sesuatu terjadi pada saudara Hua, bagaimana aku bisa hidup dengan hati nuraniku? Apakah kau ingin aku hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupku? Jawab Guan Zheng. Guan Chengping sedikit terkejut. Dia ingat bahwa selama bertahun-tahun, ketiga sekte itu telah menguasai daerah di sekitar kota Jinghe. Secara alami, mereka telah melakukan banyak hal kejam secara rahasia. Tetapi saudara perempuannya tidak pernah berpartisipasi dalam semua ini, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Dia selalu terlindungi dengan baik, dan hatinya masih terlalu murni. Nah, hari ini, dia akan menggunakan masalah ini untuk membuatnya tumbuh dengan baik. Hidup di dunia ini, jika hatinya tidak cukup kejam, dia akan menjadi orang yang menderita di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi Guan Chengping menjadi dingin. Dia memilih untuk tetap diam dan mengabaikan permohonan Guan Zheng. Pada saat yang sama, Suke memegang batang ungu emas Tove Acting King di tangannya, mengenakan baju besi ungu emas. Dia bersemangat tinggi dan mengesankan. Tatapannya menyapu orang-orang dari Sekte Pelangi Hijau dan dia menyeringai, aku sudah bilang aku ingin merampokmu. Mengapa kamu tidak berbaris dengan benar dan membuat masalah di sini? Kamu jelas menentang fraksi surga yang meledak, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, para penonton yang hadir terkejut. Astaga, bukankah dia terlalu berani? Anda sendirian di wilayah orang lain, dan Anda menuduh mereka tidak mau bekerja sama. Apakah Anda mencoba melawan fraksi surga yang meledak? Omong kosong macam apa ini? Hua Wuke dari fraksi surga yang meledak? Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju putih keluar. Rambut dan janggutnya semuanya putih, tetapi wajahnya terlihat sangat muda dan lembut. Dia memiliki wajah seperti anak kecil dan rambut putih, dan temperamennya luar biasa. Namun, matanya sangat tajam. Saat dia melihat orang lain, matanya setajam pisau, dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Tuan Liu Yebai, pedang langit dari Sekte Pelangi Hijau. Seseorang mengenali lelaki tua berbaju putih itu dan berseru. Orang-orang lainnya tiba-tiba tercerahkan, dan kemudian mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah salah satu yang terbaik di antara Golden Celestials dari Great All Embracing Heaven, dan dia juga pemimpin dari 3 Great Elders dari Green Rainbow Sect. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika dia bergerak, pemuda bermarga Hua ini mungkin akan tamat. Hei, kamu sebenarnya pendekar pedang. Pedang Tao Aura kamu cukup tajam. Suke juga memandang Liu Yebai dan berseru. Sword Will orang ini memang tidak bisa diremehkan. Jelas bahwa dia memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam Tao Aura dari pedang Tao Aura. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat mengenali pedang Tao Aura saya secara sekilas. Mengapa kamu seorang pencuri? Kamu menyinggung Sekte Pelangi Hijau dan melukai Tuan Muda Sekte. Kamu tidak akan bisa berangkat hari ini? Liu Yebai tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu menyanjungku, manusia pedang? Suke tersenyum sambil menangkupkan tangannya dan menjelaskan, jangan salah paham. Manusia pedang yang kubicarakan bukanlah seseorang yang berlatih pedang, tapi kau pelacur? HMPH, kamu tidak bisa menyakitiku sedikit pun dengan kata-katamu. Kamu juga tidak bisa membantumu hidup. Liu Yebai dengan dingin mendengus. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi terdengar suara logam saat bilah tajam tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di udara.
Mati. Liu Yebai melambaikan tangannya dan tiba-tiba meledak. Dia memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Cahaya pedang berkedip, mengungkapkan ketajamannya. Langkah ini. Sebenarnya ini adalah langkah ini. Ekspresi seseorang tiba-tiba berubah saat dia berseru, tidak bagus, cepat mundur. Pedang surgawi Liu Yebai menggunakan Myriad Sword Heaven and Earth Secret Art. Ada beberapa lawan dengan level yang sama, dan mereka yang berada di bawah alam abadi surga yang merangkul segalanya bahkan lebih tidak mampu menahan gelombang lain. Cepat mundur. Begitu dia selesai berbicara, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, dan bayangan pedang tersapu dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Dalam sekejap, beberapa kultivator alam abadi persatuan besar yang tidak punya waktu untuk mengelak dikirim terbang setelahnya. Mereka yang berdiri sedikit lebih dekat lengannya terpelintir oleh angin pedang, daging dan darah mereka beterbangan ke segala arah, dan tulang mereka retak. Bahkan berdiri di luar lingkaran pertempuran, mereka menderita luka seperti itu. Bagaimana dengan di dalam cahaya pedang? Pria yang menyebut dirinya Hua Wukwe itu sepertinya tidak lolos. Sayang sekali. Seseorang tidak bisa menahan nafas. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menahan gerakan Sword Celestial Liu? Pemuda dengan bakat luar biasa itu, yang memiliki peluang tinggi untuk memasuki alam Raja Surgawi, mungkin telah mati. Jika dia mau mengakui kesalahannya, menundukkan kepalanya, dan memotong lengannya, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Bahkan jika dia marah, selama dia melarikan diri dari tempat ini dan berkultivasi dengan rajin, dia mungkin bisa menjadi Raja Surgawi dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun. Lalu, bukankah dia bisa membalas dendam? Namun, dia tidak mengerti prinsip menghancurkan benda keras dengan mudah, dan tindakannya sangat ekstrim. Pada akhirnya, dia masih terlalu sombong. Kakak Hua, gumam Guanzeng dengan ekspresi bingung. Itu dia. Tiba-tiba, suara sarkastik dan menghina Suke datang dari cahaya pedang yang perlahan meredup. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan bilang seseorang mempelajari sedikit akupuntur dan menyebut dirinya Sword Celestial? Ditemani oleh suara sarkastik Suke, cahaya pedang benar-benar redup, dan sosok Suke muncul.